Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas freezer LG inverter. Tuh, kulkas LG inverter. Jadi untuk kulkas LG inverter ini dia nggak dingin ya, nggak dingin sama sekali. Dan kemarin udah divonis katanya bahwa harus mengganti mesin kompresornya. Nah, kemudian setelah saya cek di TKP atau di rumahnya ini nggak ada masalah ya, mesin kompresor nyala, kemudian di bagian PCB inverter juga nggak ada masalah ataupun nggak ada kode error ya. Tapi setelah saya cek di TKP kemarin, di sini hanya saya nyalakan teman-teman ya, saya nyalakan saja dan semuanya normal. Dan nyampe di sini untuk kulkasnya mau diperbaiki. Dan setelah saya lihat, kemudian saya bongkar di bagian udah nyala, udah keluar sendirinya. Saya potong di bagian pipa hisap yang menuju ke evaporator. Di sini sudah keluar dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kita flashing. Ini kalau misalkan kita tutup, tuh. Oke, kemudian di sini ada suara gemericik air yang cukup lumayan kenceng teman-teman ya. Mesin kompresornya mati. Ini mesin kompresor mati. Kita akan coba cek ya. Karena kemarin itu kita cek, kita nyalakan, belum kita potong di bagian mana? Di bagian pipa hisap ini nggak ada masalah, tapi ini kita akan coba buka lagi. Dan kemarin memang di bagian PCB inverter itu mengalami korosi ya, banyak korosi. Dan ini kita akan coba buka apakah ada kedipan error atau tidak, karena kemarin itu nggak ada kedipan. Ya, kalau kulkas LG inverter ya seperti ini ya. Jadi ada plus minus. Jadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan teman-teman ya. Dan ada kekurangan pasti ada kelebihan. Kalau kulkas LG inverter ini kelebihannya ke pemakaian listrik, dia lebih irit. Oke. Ini nggak ada kedipan sama sekali tuh. Biasanya kalau misalkan error itu pasti menimbulkan kedipan LED teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba matikan dan kita akan coba cek di bagian PCB nya, karena ini belum saya bersihkan untuk di bagian PCB nya. Oke, kita lepas ini kita lepas. Ini kita lepas. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita lepas. Di bagian PCB-nya tuh. Oke, ini kita bersihkan dulu untuk kotoran-kotoran di bagian PCB. Nanti kita akan coba nyalakan apakah masih sama atau tidak teman-teman ya. Karena kemarin ya saya cek sekitar 5 menit ini nggak ada masalah, mesin kompresor tetap nyala. Dan setelah saya melakukan pemotongan di sini hanya sebentar, hidup kemudian mati. Oke, di sini saya akan coba bersihkan dulu. Di bagian IC cukup lumayan panas, elko juga panas. Oke, semuanya di sini udah saya bersihkan untuk PCB modul inverternya teman-teman ya. Jadi ini PCB modul inverternya.
Namun setelah saya pasang dan setelah saya bersihkan, di sini mesin kompresor tetap mati teman-teman ya. Dan anehnya di sini nggak ada kedipan error sama sekali ya. Jadi ketika mati biasanya kan kalau misalkan error itu akan muncul kedipan lampu LED ya teman-teman ya. Di sini untuk lampu LED-nya nih teman-teman ya. Jadi LED pertama itu ada LED 1 ya. Jadi di sini LED 1. Nah, LED 1 ini pasti ada muncul kedipan LED teman-teman ya. Nah, di sini nggak ada, ketika mati nggak ada. Dan ternyata setelah saya telusuri dari mesin kompresor, di sini mesin kompresor nggak ada masalah ya. Dan ukuran CRS-nya pun sama teman-teman ya. Jadi ukurannya sama. Di sini kita akan coba ukur kembali. Jadi kalau misalkan kita ukur CRS-nya di sini sama. Jadi misalkan 12 ya semuanya keluar 12 ya, antara CR, CS ya semuanya sama. Nah, ini saya coba ukur. Oke, di sini di berapa? 14. Pasti semuanya di 14. Tuh, sama ya, 14. Semuanya juga sama 14. Jadi semuanya sama, artinya nggak ada masalah di bagian mesin kompresor teman-teman ya. Dan kemudian saya telusuri itu di bagian termostat teman-teman ya. Meskipun termostat ini nggak putus, kemungkinan besar untuk kok termostat overloadnya itu udah lemah teman-teman ya. Biasanya kalau udah lemah itu biasanya gosong ataupun lepas atau apa gitu ya, untuk overload untuk mesin kompresor inverter teman-teman ya. Jadi masalahnya itu hanya di bagian overloadnya ya, sehingga mesin kompresor bisa mati. Jadi hidup sebentar, ketika RPM tinggi itu mesin kompresor mati teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini bukan berarti dari PCB-nya ya. Kalau PCB itu pasti akan muncul kedipan error ya. Oke, sekarang di sini untuk memastikan overloadnya lagi, di sini saya coba menggunakan overload yang lainnya teman-teman ya. Dan ini nanti kita akan coba bongkar ya. Kita akan lepas di bagian overloadnya. Oke, di sini kita pasang kembali. Karena kemarin ini divonis bahwa mesin kompresornya ya yang udah harus diganti katanya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba lepas dulu untuk di bagian overloadnya. Jadi kita pastikan dulu ya sumber dari penyebabnya apa. Oh, ini teman-teman ya. Ini saya coba dekatkan tuh. Nah, ini di bagian overload ya. Ini udah lepas nih. Tuh. Kelihatan ya, tuh. Jadi di bagian overload udah lepas seperti ini. Oke, ini kurang terang. Nah, di bagian overload ini. Oke, jadi ini kita akan coba lepas ya. Kita lepas semuanya. Jadi ini segitiga kita lepas. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Tuh. Ya, kemungkinan besar nih overloadnya. Karena tadi saya ganti dengan overload lain. Di sini mesin kompresor aman, nggak mati teman-teman. Oke, di sini kita coba menggunakan overload ini. Ini sama aja teman-teman ya, nggak ada apa. Kalau 220 kita bebas masang kabelnya. Kita pasang kembali di sini.
Jadi usahakan jangan terburu-buru untuk memvonis di bagian mesin kompresor teman-teman ya. Takutnya begini, takutnya ketika udah kita vonis di mesin kompresor, nggak taunya nanti ada pengecekan di teknisi lain, itu masih bisa ya kita apa ya namanya ya, kan nggak enak teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini kita pasang kembali. Jadi saat pengecekan kita pastikan semuanya apakah memang benar mesin kompresornya atau tidak teman-teman. Jadi kadang kalau misalkan customer itu kan nggak memanggil satu teknisi aja. Kadang dia setelah teknisi satu nggak berhasil, dia bakalan manggil yang satunya lagi. Oke, di sini kita akan coba mana ini. Nah, ini kita pasang kembali ya. Oke. Oh ya, kemarin ada juga yang komen masalah PCB inverter teman-teman ya. Jadi di PCB inverter ini bukan berarti teknisi tidak bisa memperbaiki teman-teman ya. Jadi buat subscriber semua, bukan berarti tidak bisa memperbaiki, namun untuk spare part ini susah kita dapat teman-teman ya. Jadi seperti IC PM ini susah kita dapat. Kemudian IC yang kecil-kecil itu nggak dijual ya di pasaran. Jadi memang harus kita beli satu set seperti ini ya. Oke, di sini kita akan coba pasang kembali, kita nyalakan kembali. Oh, ini 2. Oke, mungkin ini untuk pemula. Untuk pemula ya, ini ya ilmu sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin bagi yang udah senior ya udah makanan sehari-hari ya. Tapi bagi pemula ya begini, udah harus banyak belajar. Jadi saya pun juga terus belajar. Oke, kita siapkan. Oke, seperti ini, dan kita akan coba nyalakan. Oke, semuanya pastikan semuanya aman. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita nyalakan pasti lampu LED pasti ada kedipan ya, 1 kali. Nah itu ya. Oke, sekarang kita akan coba. Oh ya, kita tutup kembali aja teman-teman ya. Kita tutup kembali baru kita nyalakan. Ini takutnya saat proses pemelasingan ini kena oli di bagian PCB inverternya. Jadi langkah baik kita tutup. Nah, ini kita tutup. Oke, begini aja. Oke, setelah itu kita nyalakan. Oke, setelah kita nyalakan kita tunggu sekitar 7 menit ya, baru mesin kompresor ini akan nyala teman-teman. Oke, semuanya di sini udah nyala untuk mesin kompresor, dan kita lakukan pemelasingan karena di sini untuk olinya cukup lumayan banyak.
Jadi ini kemungkinan besar nanti kita akan coba tambahkan oli mesin kompresor ya. Ini banyak banget. Oke, jadi di sini kita flashing terlebih dahulu. Wih, banyak banget. Oke, karena di sini untuk pemelasingan prosesnya lama, jadi di sini saya jeda dulu. Nanti setelah selesai pemelasingan baru kita lanjut pemasangan, ganti filter, baru pengisian freon. Oh, banyak banget. Oke, di sini udah kita flashing dan ini udah bersih teman-teman ya. Tuh, udah bersih, udah nggak ada keluar oli lagi. Kemudian di bagian evaporator ataupun di bagian pressure di sini udah nggak ada suara gemericik air. Nah, semuanya halus. Oke, sekarang kita akan memasang pipa ini kembali ya. Kita pasang kembali. Kemudian untuk filter ini nanti kita lepas dan kita ganti juga teman-teman ya. Dan nanti baru ke pengisian freon. Dan untuk pengisian freon di sini sudah tertera ya, itu menggunakan freon R600A. Nanti kita isi sama dengan freon R600A ini teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba pasang dulu dan pergantian filter. Nanti saya akan coba ganti dan pasang kembali dan isi freon teman-teman. Oke teman-teman semuanya, di sini kalian bisa lihat ya, setelah saya potong di jalur di jalur filter, di sini mengeluarkan cairan kotoran teman-teman ya. Tuh. Nah ini, makanya kita harus flashing terlebih dahulu di kondensor juga. Tuh. 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 Nah, maka dari itu kenapa saya bilang lebih bagus menggunakan filter isi dibanding menggunakan filter yang kosong. Nanti kalau misalkan menggunakan filter yang kosong, nanti kotoran seperti ini dia langsung masuk teman-teman ya. Tuh, banyak banget. Belum lagi di bagian filter ini. Tuh. Guys. Oke, jadi di sini saya akan coba potong dan kita akan coba lihat di bagian filternya teman-teman ya. Karena ini udah banyak banget. Oke, di sini saya coba potong ya di jalur filter ini. Nah, ini saya coba potong teman-teman ya. Yang banget. Oke, di sini kita potong dulu. Wis. Daunnya, aduh. Oke, nah di sini kita potong ya. Oke, dan ini alhamdulillah masih bersih. Kotor banget.
Oke. Nah, di sini di bagian apa namanya? Di bagian kondensor di sini kotor banget, teman-teman. Jadi ketika saya mencoba tangan saya seperti ini kan bersih. Oke, di sini bersih, di sini saya coba nih. Wah, kotorannya banyak banget. Ini di bagian kondensor. Jadi kalau udah seperti ini harus kita ganti, teman-teman ya. Jadi banyak banget. Oke, nanti kita flashing, kita coba ganti ya untuk kondensor yang di dalam bodi. Dan ini kita akan coba lihat di bagian sini. Jadi di bagian pipa ini kita lihat, kita potong. Apakah sama mengeluarkan apa bahasa ledok? Lumpur. Lumpur. Sing satu njaluk garap itu cilik itu. Lasing kok. Sama ya. Jadi kalian bisa lihat sama. Ini sampai kayak gini. Ini keluar terus lagi olinya ini. Saya di Jolo, beda nek ning kene. Tak